Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masuk pada pertemuan ketiga yang akan membahas tentang siklus Brayton atau siklus pada turbin gas. Sebelum kita masuk pada proses dari siklus Brayton, kita akan membedah sedikit tentang prinsip kerja turbin gas. Turbin gas atau yang biasa kita kenal dengan mesin yang terpasang pada pesawat terbang mempunyai beberapa komponen utama. Jadi kalau kita perhatikan pada gambar potongan di sini ada 3 komponen utama pada turbin gas. Yang pertama adalah kompresor. Proses kompresi terjadi pada perangkat kompresor. Jadi ini sepanjang ini 1, 2 dan seterusnya sampai di sini, ini adalah kompresor. Terletak pada cold section atau daerah yang dingin. Selanjutnya, perangkat kedua adalah ruang bakar. Jadi di sini terjadi proses combustion atau proses pembakaran. Ini perangkatnya namanya ruang bakar. Yang ketiga adalah turbin. Ini 1, 2, 3. Ini adalah turbin. Jadi ada 3 perangkat utama pada turbin gas. Yang pertama adalah kompresor, yang kedua ruang bakar, yang ketiga turbin. Selanjutnya, prinsip kerja dari turbin gas adalah udara masuk. Ya, udara masuk dari bagian intake, lalu udara akan dikompresi oleh kompresor aksial. Kompresor aksial ini mempunyai beberapa tingkatan. Jadi kalau kita lihat pada gambar ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini ada 17 tingkat kompresornya. Ya, jadi udara akan dinaikkan tekanannya sedikit demi sedikit. Ya. Udara naik tekanannya sedikit demi sedikit sampai tekanannya tinggi. Jadi awalnya masuk pada tekanan ambien, tekanan ruangan, lalu tekanannya akan ditingkatkan melalui kompresor aksial. Selanjutnya, udara bertekanan tinggi tadi akan dibakar bersama dengan bahan bakar. Jadi di sini ada bahan bakar diinjeksikan, dimasukkan, bercampur dengan udara bertekanan tinggi, lalu dibakar di ruang bakar. Nah, ketika dibakar di ruang bakar, maka temperaturnya akan naik sangat tinggi, begitu juga dengan tekanannya tekanan konstan, temperaturnya yang naik. Oke. Nah, setelah itu udara yang bertekanan tinggi dan bertemperatur tinggi akan masuk dalam sesi turbin. Di turbin ini tekanan dan temperatur tinggi tadi akan dirubah menjadi kerja, sehingga akan memutar sudu-sudu dari turbin. Nah, sambil diekspansikan, maka tekanannya akan turun, lalu sisa dari tekanan tadi akan menjadi daya dorong yang keluar pada nozzle dari turbin gas. Nah, selanjutnya kalau kita gambarkan dalam bentuk siklus, oke. Ini adalah open cycle gas turbine engine atau siklus turbin gas
terbuka. Kalian masih ingat gambar yang tadi? Kita sekarang gambarkan dalam bentuk diagram. Udara masuk, fresh air ke dalam kompresor, lalu ketika masuk kompresor tekanannya akan naik dan temperaturnya juga naik. Selanjutnya masuk ke dalam ruang bakar. Pada ruang bakar bercampur antara udara bertemperatur tinggi dan tekanan tinggi bercampur dengan bahan bakar lalu dibakar. Sehingga temperaturnya akan naik pada kondisi tekanan yang konstan. Setelah itu, udara bertemperatur tinggi dan tekanan tinggi tadi masuk ke dalam turbin menghasilkan kerja. Lalu ada gas buang tadi. Nah, untuk menggerakkan kompresor kita menggunakan tenaga atau putaran dari turbin. Maka kompresor dan turbin ini terhubung pada satu poros yang sama. Sehingga putaran turbin tadi akan menggerakkan kompresor, atau dalam kata lain sebagian kerja turbin tadi akan dipakai untuk menggerakkan kompresor. Nah, ini adalah skema pada open cycle gas turbine engine atau mesin turbin gas pada siklus terbuka. Nah, dalam proses termodinamikanya kita akan menyederhanakan prosesnya menjadi seperti ini. Closed cycle gas turbine engine. Ya, jadi sama, udara masuk pada kompresor, dikompresi, tekanannya naik, temperaturnya naik, lalu masuk ke dalam heat exchanger. Sehingga pada heat exchanger tadi udara diberikan kalor sejumlah sekian Kin. Ya, jadi menggantikan proses pembakaran. Ini sama penyederhanaannya seperti pada siklus Otto dan siklus diesel, di mana proses pembakaran diganti dengan penambahan kalor. Sehingga analisis termodinamikanya menjadi lebih sederhana. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana bentuk siklusnya. Nah, di bawah ini ada TS diagram dan PV diagram. Titik 1 adalah masuk kompresor. Proses pertamanya adalah kompresi isentropik. Ya, pada kompresor terjadi kompresi isentropik sehingga ini sumbu T temperatur, ini S entropi, temperaturnya naik. Ya. Di PV diagram dia seperti ini. Ini kompresi isentropik. Ya, jadi dari temperatur 1 naik ke temperatur 2 ketika dikompresi, dari tekanan 1 naik ke tekanan 2 ketika dikompresi. Selanjutnya masuk di ruang bakar terjadi constant pressure heat addition atau penambahan kalor tekanan konstan. Ya, jadi pada ruang bakar terjadi penambahan kalor tekanan konstan. Ini garisnya. Ya, ini garis tekanan konstan. Terjadi penambahan kalor atau di sini. Ini dari 2 ke 3, di sini terjadi penambahan kalor dalam kondisi tekanan konstan sehingga P2 sama dengan P3. Ya, di sini temperaturnya dari T2 naik menjadi T3. Karena terjadi penambahan kalor, maka temperaturnya akan naik sangat jauh, sangat tinggi, sementara tekanannya konstan. Selanjutnya, masuk ke dalam turbin terjadi proses isentropic expansion. Proses ini menghasilkan kerja atau putaran turbin. Sehingga pada saat ekspansi tadi, tekanannya akan turun dari 3 ke 4. Begitu juga temperaturnya akan turun dari 3 ke 4. Ya, jadi ini tekanan 3, setelah ekspansi turun menjadi tekanan 4, di mana tekanan 4 sama dengan tekanan 1. Dan temperatur 3 turun menjadi temperatur 4. Kurang lebih posisinya ada di sini, ini temperatur 4.
atas ini, temperatur 4. Ya, selanjutnya constant pressure heat rejection. Pelepasan kalor tekanan konstan. Nah, pelepasan kalor tekanan konstan, kalau kondisi aktualnya itu udara dibuang dalam bentuk gas buang, exhaust gas. Dalam penyederhanaannya, proses pelepasan kalornya kita sederhanakan menjadi udaranya lewat ke dalam heat exchanger lalu dilepaskan sejumlah kalor tertentu. Sehingga temperaturnya kembali menjadi temperatur 1, ini pelepasan kalornya, kalor dibuang, dari temperatur 4 turun kembali menjadi temperatur 1, atau yang di sini terjadi pada tekanan konstan, pelepasan kalor, sehingga tekanannya dari tekanan 4 menjadi tekanan 1 dalam volume yang sama. Ini V1, ini V4. Oke, jadi secara sederhana proses dari siklus Brayton bisa digambarkan atau dijelaskan seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada analisis termodinamika pada perangkat-perangkatnya. Pada slide selanjutnya kalian bisa lihat analisis termodinamikanya kita bagi menjadi per perangkat atau per bagian. Yang pertama adalah pada kompresor. Ini perangkat kompresor, kita gambar kembali. Masuk di titik 1 udara fresh air, udara dari luar masuk pada titik 1, dikompresi keluar pada titik 2. Nah, proses kompresinya terjadi secara isentropik, sehingga persamaan pada proses kompresor ini bisa menggunakan persamaan kompresi isentropik. Ini persamaan kompresi isentropik. Ya. Nah, pada siklus Brayton yang diketahui adalah rasio tekanan. Ya, jadi kalau pada siklus Otto atau diesel, kita mengenal ada namanya R atau rasio kompresi. Ya, ada yang masih ingat? Rasio kompresi adalah perbandingan dari volume maksimal dibagi volume minimal, atau volume titik mati atas dibagi volume titik mati bawah. Itu pada siklus Otto dan diesel. Sementara pada siklus Brayton dikenal namanya RP atau rasio tekanan, di mana rasio tekanan adalah tekanan maksimal dibagi dengan tekanan minimal. Ya, jadi ada rasio tekanan, atau ini sama dengan P2 bahagi P1. Tekanan keluar kompresor dibagi dengan tekanan sebelum masuk kompresor. Ya, jadi kalau kita kembali ke sini, di titik 1 ini ada tekanan 1, di titik 2 ada tekanan 2. Nah, perbandingan dari P2 per P1 sama dengan rasio tekanan. Nah, ketika kita kompresi secara isentropik pada kompresor, maka tekanan akan naik, temperatur akan naik. Untuk mengetahui berapa temperatur keluar dari kompresor, maka kita bisa menghitung menggunakan persamaan kompresi isentropik seperti ini, di mana T2 per T1 sama dengan P2 per P1 pangkat K-1 per K. Ya, kalau masih ingat di pertemuan sebelumnya di siklus Otto, K itu adalah 1,4 pada udara temperatur 300 derajat Celcius. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana dengan kerja dari kompresor? Kerja dari kompresor kita bisa gambarkan seperti ini. Ini kompresor. Ini masuk titik 1, keluar titik 2, atau masuk entalpi 1, keluar entalpi 2. Dan pada kompresor kita membutuhkan kerja. Ya, membutuhkan kerja untuk menggerakkan kompresor. Maka merumuskan
kinerja dari kompresor, tinggal kita lihat. Ini diagramnya, yang masuk titik 1 H1, yang masuk lagi WK kerja kompresor, yang keluar titik 2 H2. Maka yang masuk, energi masuk sama dengan energi keluar. Tadi yang masuk H1 masuk kerja kompresor, yang keluar H2. Maka kerja kompresor sama dengan H1 pindah ke sini, H2 minus H1. Nah, sesederhana ini. Ya, jadi kerja kompresor kita bisa tulis seperti ini. Kerja kompresor persatuan massa sama dengan H2 min H1 atau sama dengan CP, specific heat tekanan konstan, karena proses specific heat tekanan konstan, karena entalpi tadi, entalpi sama dengan CP kali T. Jadi CP kali temperatur 2 kurangi temperatur 1. Nah, selanjutnya perangkat kedua pada heat exchanger atau pada proses pembakaran di ruang bakar. Nah, jadi masuk titik 2, keluar titik 3. Ini dimasukkan kalor pada heat exchanger ya. Oke, sehingga berapa besar kalor yang masuk? Sama dengan H3 min H2. Atau H3 min H2 itu bisa kita hitung juga dengan persamaan sama dengan CP kali T3 min T2. Nah, rumus ini didapatkan dengan proses yang sama seperti tadi nih. Ya, jadi kalau ini ada heat exchanger, masuk Q in, di sini titik 2, sini titik 3, masuk H2, keluar H3, maka yang masuk tadi H2 tambah Q in. Ini yang masuk sama dengan yang keluar H3. Sehingga Q in sama dengan H3, H2-nya pindah ke sebelah sini, min H2. Nah, dapat persamaannya sama. Oke, jadi asal-usulnya seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah proses ekspansi isentropik pada turbin. Ya, rumusnya nanti sama, kita bisa pakai persamaan isentropik tadi untuk menghitung berapa T4. Jika diketahui T3, maka kita bisa hitung berapa T4 berdasarkan perbandingan tekanan tadi, P2 per 1, P3 per P4. Kerja turbin sama dengan H3 min H4 atau sama dengan CP T3 kurangi T4. Dari mana asal persamaan ini? Prosesnya sama. Ya, jadi saya biasa menggambarkan seperti ini. Ini titik 3, keluar titik 4. Sini H3 masuk, keluarnya H4. Dan pada turbin menghasilkan kerja turbin. Sehingga berapa besar kerja turbin? Kita hitung lagi. Energi yang masuk sama dengan energi yang keluar. Yang masuk tadi H3, yang keluar H4 dan kerja turbin. Sehingga kerja turbin sama dengan H3, H4-nya pindah ke sini. H3 min H4 sama dengan kerja turbin. Oke. Selanjutnya, perangkat yang terakhir adalah proses pelepasan kalornya pada heat exchanger. Ya, masuk 4 atau H4, keluarnya 1 atau H1, dan ada kalor yang keluar. Berapa besar Q out? Q out sama dengan H4 min H1 atau sama dengan C4 CP kali T4 min T1. Nah, kalau kita perhatikan tadi, pada turbin, ketika keluar kerja turbin, ini kerja turbin, tidak semua kerja turbin menjadi kerja yang digunakan. Jadi ini kerja yang digunakan, yang bisa digunakan, sebagian ternyata, jadi tidak semua kerja turbin tadi menjadi kerja yang bisa kita gunakan. Kenapa? Karena sebagian kerja turbin tadi kita pakai untuk menggerakkan kompresor. Ya, jadi kalau kita beri angka 100% kerja turbin contoh, tidak semuanya 100% tadi kita bisa pakai untuk menjadi kerja atau menjadi gaya dorong. Tapi
ada sekian persen, contoh di sini ada 20% dipakai untuk menggerakkan kompresor, sehingga sisanya tinggal 80% yang bisa kita gunakan untuk kerja. Nah, ini namanya adalah back work. Ya, jadi ada back work, ada kerja yang dikembalikan lagi untuk menggerakkan kompresor. Nah, back work tadi dituliskan dalam bentuk rasio. Back work rasio, di mana back work rasio adalah kerja kompresor dibagi dengan kerja turbin keluar, sehingga kita dapat berapa persen dari kerja turbin yang keluar dipakai untuk menggerakkan kompresor. Kerja kompresor bagi kerja turbin keluar. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah efisiensi siklus Brayton. Efisiensi siklus Brayton didapat dari W net. Jadi W net itu kerja turbin dikurangi kerja kompresor dibagi dengan Q in, kalor yang masuk, atau beberapa persamaan lainnya. Nah, ini adalah efisiensi dari siklus Brayton. Baik, untuk teori dari siklus Brayton, proses termodinamika pada siklus Brayton cukup sampai di situ. Selanjutnya kita lihat ada beberapa perkembangan pada turbin gas. Untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja dari turbin gas, maka ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah meningkatkan temperatur masuk turbin. Jadi untuk meningkatkan efisiensi, kita bisa membuat temperatur masuk ke dalam turbin setinggi mungkin sampai pada batas yang memungkinkan. Yang kedua, dengan peningkatan efisiensi perangkat mesin turbo. Ini adalah peningkatan pada desain turbin dan kompresor. Bagaimana desain turbin dan kompresor itu efisiensinya setinggi mungkin, sehingga efisiensi turbin gasnya, siklus turbin gasnya akan ikut naik. Dan yang ketiga adalah modifikasi dari siklus dasar. Selanjutnya, kita akan masuk pada contoh soal. Untuk menambah pemahaman kita, maka kita masuk ke dalam contoh soal. Sebuah turbin gas, sebuah pembangkit listrik turbin gas yang bekerja dengan siklus Brayton ideal mempunyai rasio tekanan 8. Ya, tadi rasio tekanan 8. RP sama dengan 8 atau P2 per P1 sama dengan 8. Gas masuk pada temperatur 300 derajat Kelvin. Jadi ini temperatur satunya. Temperatur 1, udara masuk pada 300 derajat Kelvin ke dalam kompresor. Lalu nanti akan dikompresikan di kompresor. Lalu diketahui lagi temperatur udara yang masuk turbin adalah 1300 derajat Kelvin. Maka ini T3-nya diketahui. T3 sama dengan 1300. Udara yang masuk setelah masuk ruang bakar, temperaturnya naik menjadi 1300 derajat Kelvin, lalu masuk ke dalam turbin. Jadi diketahui T1 300, T3 1300. Kita lanjutkan. Dengan menggunakan asumsi air standar, tentukan A. Temperatur udara keluar kompresor dan keluar turbin. B. Back work ratio. C. Efisiensi termal. Nah, pada keterangan ini asumsi yang digunakan adalah standar udara. Jadi beda antara air standard assumption dan cold air standard assumption. Ya, jadi kalau di siklus diesel kemarin kita bahas adalah cold air standard assumption. Cold air standard assumption itu mengambil asumsi bahwa temperatur atau properti udara diambil pada temperatur 300 derajat Kelvin dan ini konstan. Ya. Sehingga kita menyelesaikannya biasa kita pakai CP, CV dan K yang konstan. Pada air standard assumption ini maksudnya adalah specific heat bervariasi terhadap
temperatur seperti standar udara semestinya. Jadi ini mirip dengan contoh soal pada siklus Otto. Kita pakai tabel nanti penyelesaiannya. Oke. Kita lanjutkan penyelesaiannya. Yang pertama, yang A, untuk mencari berapa temperatur keluar kompresor dan keluar turbin. Oke. Yang pertama kita lihat pada proses 1-2, kompresi isentropik. Temperatur masuk kompresor adalah 300 derajat Kelvin. Selanjutnya, data ini kita pakai untuk melihat kepada tabel. Tabelnya adalah tabel A17. Ya. Yang akan kita lihat adalah entalpi dan PR. Jadi kita lihat ini tabel 17, tabel A17, kita tinggal lihat pada temperatur 300 derajat Kelvin. Maka kita akan melihat nilai entalpinya adalah 300,19 dan PR atau reduced pressure, ya. PR itu reduced pressure. Nilai reduced pressure-nya adalah 1,3860, ya. 1,386. Nah, saya akan jelaskan sedikit kenapa pada siklus Brayton kita pakai PR atau reduced pressure. Sementara pada siklus Otto dan Diesel kita pakai VR. Ini Otto dan Diesel. Sementara Brayton pakainya PR, reduced pressure. Kenapa begitu? Karena pada siklus Otto dan Diesel yang diketahui adalah rasio kompresi, di mana rasio kompresi adalah perbandingan dari volume maksimal bagi volume minimal, ya. Volume. Maka yang dipakai adalah reduced volume. Sementara pada siklus Brayton yang kita ketahui adalah perbandingan tekanan, di mana P2 per P1 atau P max bagi P minus. P tekanan, ini reduced pressure. Jadi secara sederhana seperti itu. Kenapa yang kita lihat di tabel adalah reduced pressure? Karena yang kita ketahui adalah perbandingan tekanannya, rasio tekanan. Saya lanjut. Nah, dari data tadi, maka kita bisa menghitung berapa PR2. Ya. PR1 bagi PR2 sama dengan P1 bagi P2. Sehingga PR2 sama dengan P2 per P1 kali PR1. Ya. P2 per P1 kali PR1. Di mana P2 per P1 adalah rasio tekanan, nilainya 8, PR1 adalah 1,386. Nah, dari sini tinggal kita masukkan, kita hitung 8 kali 1,386, kita dapat PR2-nya 11,09. Ini PR2-nya. Ya. Ketika kita dapat PR2-nya, maka kita bisa melihat berapa temperatur 2 dan entalpi 2. Caranya, kembali ke tabel. Nah, ini kolom PR. Tadi dari hasil perhitungan kita dapat PR-nya adalah 11,09. Nah, kita lihat di kolom PR. Ini kolom PR. Kita cari angka 11,09. Ya. Angkanya akan kita dapat di sini. 11,10. Ya, mendekati 11,09. Maka temperaturnya adalah 540 Kelvin. Entalpinya 544,35. PR-nya 11,10 atau 11,09, mendekati, ya. Jadi kita ambil angkanya ini. Temperatur 2-nya 540, entalpi 2-nya 544,35. Nah, bagaimana seumpama nilai PR-nya ternyata tidak pas atau mungkin jauh, 11 gitu, bukan 11,9. Kalau 11,9 kita bisa ambil angka di 11,10. Ya, karena 0,09 bedanya cuma 0,1. Bagaimana kalau 11? 11 berarti ada di sini. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita lakukan interpolasi, sama seperti contoh soal pada siklus
Otto. Jadi seumpamanya dalam perhitungan kalian nilai PR2 yang kalian dapat dari perhitungan ternyata tidak ada angkanya di tabel atau tidak ada angka yang sangat mendekati di tabel, maka kita harus interpolasi di antara angka yang ada. Contoh kalau ternyata dapat dari perhitungan 11, maka kita interpolasi antara 530 dan 540. Selanjutnya, jadi dari perhitungan ini kita sudah dapat temperatur 2 dan entalpi 2. Selanjutnya kita lihat pada turbin, proses 3-4. Diketahui temperatur masuk turbin 1300 derajat Kelvin. Nah, ini kita lihat lagi di tabel. 1300 derajat Kelvin. Ini tabel selanjutnya. Nah, nih 1300 Kelvin. Kita dapat nilai entalpinya 1395,97 dan PR-nya 330,9. Ini entalpi dan PR. Selanjutnya kita bisa menghitung berapa PR4. PR4 dari persamaan ini, PR4 bagi PR3 sama dengan P4 per P3, sehingga PR4 sama dengan P4 per P3 kali PR3. Ya, seperti ini. P4 per P3, kalau kita lihat tadi di tekanannya, P2 per P1 sama dengan P3 per P4 sama dengan 8. P4 per P3 berarti terbalik. Dia jadinya apa? Sama dengan 1/8 ya, P4 per P3. Kali PR3-nya tadi, 30,9. Nah, dari situ kita dapat nilai PR4-nya adalah 41,36. Ini PR4. 41,36. Nah, kembali lagi, kita akan melihat berapa properti yang ada pada PR4 41,36. Kembali ke tabel. Ini PR. Kita lihat 41,36. Nah, ternyata yang ada itu di tabel 43 dan 39. 41,36 ada di antara sini. Ya. Artinya kita perlu interpolasi dari data 760 dan 780. Silahkan kembali ke persamaan interpolasi yang dijelaskan di awal pertemuan pada siklus Otto. Nah, untuk menghitung itu kita pakai data ini ya, 760 dan 780 untuk menghitung entalpi 4 yang ada di antara sini. Ini entalpi 4-nya ada di sini. Oke. Nah, dari hasil interpolasi kita dapat nilai entalpi 4 dan temperatur 4 adalah temperatur 4 770. Jadi tadi datanya di antara 760 dan 780. Nah, ternyata pada PR4 1,36 itu temperatur 4-nya adalah 770 dan entalpi 4-nya adalah 789,37. Nah, berarti yang pertanyaan A telah selesai. Kita telah dapat berapa temperatur 2 dan H2, berapa temperatur 4 dan H4. Sementara temperatur 1 dan H1, temperatur 3 dan H3 itu didapat dari data temperatur dalam soal dan dilihat pada tabel. Ini dilihat di tabel. Oke. Nah, ketika sudah lengkap seperti tadi, maka selanjutnya akan lebih mudah. Yang B, pertanyaannya adalah berapa efisiensi thermal dan backwalk rasio? Yang B ditanya adalah berapa backwalk rasionya. Nah, ini berapa backwalk rasio? Untuk menghitung backwalk rasio, persamaannya ini. Kerja kompresor masuk kurangi kerja turbin. Maka yang perlu kita lakukan sebelum menghitung backwalk rasio adalah menghitung berapa kerja kompresor masuk dan kerja turbin. Nah, ini sederhana saja. Kerja kompresor masuk sama dengan H2 min H1. Kita sudah punya data, H2 544,35 kurang H1 300,19 sama dengan 244,16. Ini kerja kompresor masuk. Selanjutnya kerja turbin sama dengan H3 min H4.
H3-nya 1395,97 kurangi H4-nya 789,37, maka kita dapat kerja turbinnya 606,6. Tinggal kita masukkan angkanya. Backwork rasio sama dengan kerja kompresor masuk bagi kerja turbin. 244,16 bagi 606,6, sehingga kita dapat backwork rasionya 0,403 atau 40,3%. Artinya dari 100% kerja turbin yang keluar, 40%-nya dipakai untuk menggerakkan kompresor, sehingga yang bisa dipakai kerja tinggal sisa 60%-nya. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir, C. Berapa efisiensi termal? Efisiensi termal sama dengan W net bahagi Q in, di mana W net sama dengan kerja masuk kurangi kerja keluar, atau kerja turbin keluar, kerja turbin kurangi kerja kompresor. W net sama dengan kerja turbin kurangi kerja kompresor, sama dengan 606,244,16, maka kerja bersihnya adalah 362,4. Ini W net, kerja turbin kurang kerja kompresor. Nah, selanjutnya kita butuh Q in. Berapa kalori yang masuk di ruang bakar atau di heat exchanger? Q in sama dengan H3 min H2, sama dengan H3-nya tadi 1395,97 kurang H2 544,35, maka kita dapat Q in-nya 851,62. Nah, tinggal kita masukkan angkanya. W net bahagi Q in, maka kita dapat efisiensinya 0,426 atau 42,6%. Ini efisiensi pada siklus turbin. Baik, sekian pada pertemuan kali ini. Silahkan dilanjutkan dengan diskusi, kuis, dan tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.